Pasukan Israel melaporkan adanya serangan Molotov yang diarahkan ke jalur sipil utama di wilayah Jadirah pada malam sebelumnya 7 November 2025. Insiden itu terjadi saat unit 636 di bawah Brigade Binyamin sedang melakukan operasi penyergapan. Dua orang disebut teridentifikasi tengah menyalakan dan melempar botol berisi bahan bakar ke arah jalan yang ramai dilewati warga. Pasukan mengatakan keduanya langsung dinetralkan dalam beberapa detik setelah aksi tersebut. Tidak ada anggota Israel yang dilaporkan terluka dalam kejadian itu. Militer juga menyebut operasi tersebut bagian dari langkah pencegahan terhadap potensi serangan di jalur yang kerap menjadi rute harian warga sipil. Hingga saat ini, otoritas setempat belum merilis identitas dua orang yang tewas dalam insiden tersebut. Pihak keamanan mengaku tetap meningkatkan patroli di sekitar wilayah itu demi mengantisipasi aksi serupa. Laporan lanjutan mengenai pemeriksaan lokasi kejadian disebut masih berlangsung. Militer Israel melaporkan serangkaian operasi besar di wilayah tepi barat yang berujung pada tewasnya 3 orang yang disebut sebagai terduga pelaku teror pada 7 November 2025. Laporan itu juga menyebut 6 perangkat peledak disita dalam penggerbekan tersebut. Lebih dari 60 orang yang masuk daftar pencarian disebut ikut ditangkap dalam operasi yang berlangsung di sejumlah titik. Di Hebron dan Kalkia, pasukan Israel menahan 1 senapan M16 beserta 2 pistol airsoft. Amunisi berbagai jenis ikut diamankan dari lokasi penggerebekan. Pasukan Israel mengklaim temuan itu menunjukkan adanya pergerakan kelompok bersenjata di 2 kota tersebut. Di kota Samu, pasukan menemukan sebuah bengkel yang disebut digunakan untuk memproduksi senjata rakitan. Puluhan orang kembali ditahan setelah pasukan memperluas operasi ke lebih dari 10 lokasi tambahan. Militer Israel menyatakan penggerbekan itu dilakukan untuk menekan jaringan yang dianggap mengancam keamanan wilayah. Selain itu, otoritas tempat belum memberikan informasi lanjutan terkait kondisi warga yang ditahan. Militer Israel melaporkan 2 upaya penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan di perbatasan barat pada 8 November 2025. Unit pengintai melaporkan adanya pesawat tanpa awak yang memasuki wilayah Israel dari arah barat. Drone itu disebut membawa 3 senapan M16. Pasukan Brigade Paran mencegat perangkat tersebut setelah mendapatkan informasi dari unit pengintai. Militer menyebut pengendali drone diduga mencoba memanfaatkan jalur udara rendah untuk menghindari deteksi. Dalam operasi terpisah, tentara Israel kembali mengklaim berhasil menggagalkan penyelundupan senjata di sektor Brigade Paran. Pasukan menggeledah sejumlah titik yang sudah lama dipantau sebagai lokasi aktivitas penyelundup. Beberapa paket berisi pistol ditemukan di area tersebut. Hingga seluruh senjata yang diamankan langsung diserahkan kepada aparat keamanan untuk pemeriksaan lanjutan. Militer Israel juga mengatakan operasi masih berlanjut karena diduga ada jaringan yang lebih besar terlibat dalam 2 percobaan penyelundupan itu. Hingga kini otoritas setempat belum mengumumkan apakah ada tersangka yang ditahan dalam rangkaian operasi tersebut. Turki kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap Israel melalui penerbitan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat tinggi Tel Aviv pada 7 November 2025. Total 37 pejabat disebut terlibat dalam operasi yang dinilai menimbulkan penderitaan ekstrim bagi warga Gaza, termasuk Benyamin Netanyahu. Presiden Recep Tayyip Erdogan memang sejak awal menilai dan menuding serangan Israel sebagai bentuk pembunuhan massal terhadap warga sipil. Erdogan menilai komunitas internasional lamban merespons penderitaan warga Gaza hingga akhirnya Turki memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Kini hubungan diplomatik kedua negara ikut ditangguhkan. Di satu sisi, pemerintah Israel menolak seluruh tuduhan yang diarahkan Turki. Tel Aviv menilai tindakan hukum itu bermotif politik. Beberapa pejabat Israel menuding Ankara memanfaatkan sistem hukumnya untuk menyerang lawan politik dan membentuk opini regional. Bahkan, Ankara disebut ingin mendorong tekanan global terhadap Israel dan memperkuat posisinya sebagai pembela utama Palestina. Hingga kini belum ada tanda-tanda hubungan Turki dan Israel akan kembali pulih. Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka menangkap anggota dugaan jaringan mata-mata yang disebut memantau situs militer dan para pemimpin lokal untuk kepentingan intelijen asing pada 8 November 2025. Kelompok yang didukung Iran itu menyatakan menemukan jaringan spionase gabungan yang diduga melibatkan Syia, Mossad, intelijen Saudi, dan intelijen militer IDF.
dan mengatakan bahwa para anggotanya telah ditahan. Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Houthi menyebut bahwa pusat operasi jaringan tersebut berbasis di Arab Saudi. Houthi mengatakan para tahanan terlihat mengakui aktivitas mata-mata meskipun mereka tampak membaca pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya. Kelompok itu juga menuduh pusat komando Saudi memasok berbagai peralatan pemantauan dan pengawasan canggih. Pernyataan itu mendukung operasi tersebut telah dilatih oleh perwira Amerika, Israel, dan Saudi di wilayah Arab Saudi. Mereka menyebut jaringan itu ditugaskan mengumpulkan informasi tentang fasilitas militer Yaman, termasuk lokasi produksi senjata dan peluncur rudal balistik. Houthi mengatakan sel-sel itu juga memantau pangkalan drone, pergerakan pemimpin sipil dan militer, serta markas besar yang dianggap strategis. Amerika Serikat disebut mencoba membuka kembali ruang negosiasi antara Arab Saudi dan Israel. Laporan Tasnim pada 9 November 2025 menyebut seorang anggota berpengaruh keluarga kerajaan Saudi menyampaikan bahwa normalisasi sebenarnya tidak sedang diperintahkan Riyadh. Namun, ia menyebut AS diperkirakan akan melakukan langkah besar untuk mendorong proses tersebut agar dapat dimulai kembali. Diketahui Washington ingin memanfaatkan momentum kunjungan bin Salman untuk memberikan dasar bagi dialog baru antara Riyadh dan Tel Aviv. Gedung Putih disebut berupaya mengembalikan situasi ke kondisi sebelum 7 Oktober dengan mencairkan ketegangan kedua pihak yang meningkat akibat Perang Gaza. Dalam keterangannya, pejabat Saudi mengatakan kepada media Ibrani bahwa posisi Riyadh tidak berubah dan tetap memegang syarat utamanya. Syarat itu adalah komitmen pada solusi dua negara sebagai prasyarat mutlak sebelum terjadi kemajuan apapun dalam hubungan. Menurut Riyadh, pembentukan negara Palestina merdeka disebut menjadi pilar utama untuk membuka peluang normalisasi di masa mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.